Jadi perlu diantisipasi juga oleh warga sekitar. Saya coba tunjukkan ke Anda lagi keadaan terbaru di sini. Kalau untuk tinggi muka air ya yang terlihat di titik pengukuran, jaraknya kira-kira 20-50 meter dari titik laporan saya sekarang, itu tingginya sudah hampir mendekati 150 cm. Ini posisinya sekarang. Masih di zona kuning warnanya ke bawah. Kalau sudah masuk tanda bahaya itu sudah masuk ke tinggi muka air di atas 150 cm, 1,5 meter begitu. Ada beberapa warga juga yang memutuskan untuk tetap berada di sini, memindahkan posisi aman mereka ke lantai 2 rumah. Kebanyakan rumah warga berlantai 2 di sini, dan sebagian ada yang memutuskan untuk mengevakuasi diri ke titik lain. Ada juga memilih bertahan ke kediaman masing-masing karena sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa area ini terbilang area langganan banjir, posisinya berdekatan dengan Kali Ciliwung, jaraknya 100 meter dari sini. Tapi mereka memilih untuk tetap mengamankan barang-barang berharga dengan berpindah cukup dengan naik ke lantai atas rumah masing-masing. Tadi beberapa warga sempat melintasi area ini lalu lalang ke sini, dan sekarang tinggal kita melihat sejauh mana proses yang bakal diambil oleh otoritas terkait untuk memastikan warga tetap dalam keadaan aman di satu sisi, dan di sisi lainnya warga yang memilih untuk mengungsi ke titik yang lebih aman atau titik evakuasi terdekat ini tetap aman sesuai dengan kondisi mereka. Ditambah dengan keadaan sekarang kan sudah baru masuk 4 hari bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nah, yang Anda lihat sekarang ini dari Satuan Sabara, dari tim kepolisian ini tampaknya berupaya untuk mengecek kondisi warga. Mengecek warga di dalam ya Bang ya? Oke. Mereka akan mengecek kondisi warga yang ada di dalam, memastikan bahwa warga tetap dalam kondisi aman. Tadi juga saat Kak Sami masuk ke area ini, sesungguhnya aktivitas warga bisa dikatakan normal. Tidak ada hal yang mencolok sesungguhnya. Belum ada langkah-langkah lain yang terlihat sejauh ini. Perlu kami tinjau lagi titik-titik lain apakah ada langkah antisipatif lain yang diambil oleh warga ataupun juga otoritas terkait menyinggung soal peringatan dini dari banjir yang sudah dikeluarkan sejak Selasa dini hari tadi, Nanda. Baik, Tifal, bisakah Anda gambarkan kepada kami saat ini apa yang sedang dilakukan oleh Satuan Sagara saat ini? Apakah untuk mengecek rumah-rumah warga yang saat ini memilih untuk mengungsi? Lebih ke arah sana, Nanda. Yang saya lihat ini tampaknya petugas ini coba mengecek dulu kondisi warga yang masih berada di sekitar sini, memastikan mereka dalam keadaan aman. Kalaupun kemudian ada peluang untuk mereka dipindahkan begitu dari kediaman mereka menuju ke titik evakuasi terdekat, tampaknya tidak tertutup kemungkinan untuk ke arah sana begitu ya. Mengingat juga sejak kemarin ini banjir sudah merendam area ini dengan tinggi bervariasi. Ini bergantung lagi dengan kondisi cuaca di sini. Kira-kira 1 atau 2 jam sebelum laporan langsung ini, area Jakarta, terlebih di kawasan Jakarta Timur, persisnya di Kecamatan Jatinegara, sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan. Ditambah dengan keluarnya peringatan dini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta tengah malam tadi bahwa akan ada kemungkinan kenaikan muka air. Ini yang membuat warga mengantisipasi lagi keadaan di sekitar kediaman mereka. Dan ini juga yang coba diperhatikan oleh otoritas terkait, memastikan bahwa seluruh area ini betul-betul dalam keadaan aman. Selain dari potensi dari kenaikan muka air yang berdampak pada titik-titik lain di wilayah Jakarta yang berpotensi akan menambah peluang terjadinya banjir begitu. Tadi sudah sempat saya laporkan itu dari pos pantau Depok begitu ya, sudah mengeluarkan peringatan bahaya, peringatan dini potensi banjir di beberapa titik, sudah masuk zona merah di situ. Sementara untuk titik lainnya juga perlu diperhatikan. Ini sekali lagi saya mengutip dari media sosial X BPBD DKI Jakarta yang melaporkan untuk dari pantauan pos pantau Pesanggerahan. Ini sekarang saya coba ke titik yang lain. Untuk pos pantau Pesanggerahan ini dilaporkan pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat sudah masuk di level siaga atau siaga 2. Antisipasi wilayah yang perlu diperhatikan begitu, lebih kurang 4,5 jam ke depan sejak informasi itu dilaporkan pukul 3 dini hari, berarti kemungkinannya kira-kira pukul 6 pagi ini hingga pukul 7 nanti waktu Indonesia bagian Barat, air akan sampai di Cengkareng Drain, wilayah yang dilalui aliran sungai. Seperti ini yang perlu diperhatikan, Lebak Bulus, Pondok Pinang, kemudian ada di Bintaro, lalu Pesanggerahan, Cipulir, Ulu Jami,
lalu ada Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Rawa Buaya, Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Cengkareng Timur, Srengseng, Kelapa II, Kapuk, Kedaung, Kaliangke, dan Kapuk Muara. Jadi melihat dari laporan di 2 pos pantau itu, daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi ini juga perlu menjadi perhatian. Tampaknya saya harus ulangi sekali lagi. Ini informasi terakhir yang sudah disampaikan juga oleh BPBD DKI Jakarta untuk zona-zona yang terdampak banjir yang sudah masuk dalam kategori bahaya atau siaga 1 sesuai dengan laporan dari pos pantau Depok, Jawa Barat pada pukul 12 dini hari tadi. Wilayah yang perlu diantisipasi 6 jam sejak laporan disampaikan, berarti di kisaran pukul 6 pagi ini yang akan terdampak banjir selain di Kampung Melayu, persisnya di kawasan Kebonpala ini, ada di beberapa daerah lain seperti Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, Cikoko, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai, Kalisari, kemudian di Baru, Cijantung, Gedong, Balai Kambang, Cililitan, lalu ada Cawang, Bidara Cina, dan Kebon Manggis. Nah, 2 zona dari 2 pos pantau ini yang perlu diantisipasi oleh warga dalam kurun 4-6 jam sejak laporan disampaikan dalam rentang pukul 12 dini hari hingga pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat akan memicu potensi banjir di beberapa titik. Nah, salah satu titik yang juga tidak tertutup kemungkinan akan terdampak adalah di Kebonpala ini. Visual yang masih Anda lihat ini masih dari upaya tim kepolisian dari tim Sabara untuk memantau keadaan warga yang terdekat di sekitar pantauan mereka, memastikan keadaan warga ini masih tetap aman di kediaman masing-masing bila mereka memilih untuk tetap berada di rumah, dan membantu juga warga-warga yang memilih untuk mengevakuasi diri, memindahkan diri dan barang berharga menuju ke tempat evakuasi terdekat Anda. Baik, Tifal, untuk visual yang saat ini saya lihat bahwa ada perahu karet begitu yang sedang diterjunkan oleh petugas Sagara di sana untuk kemudian apakah ini ada upaya juga setidaknya untuk mengimbau kepada warga yang memilih masih untuk bertahan, mengingat tadi yang Anda sampaikan sudah ada peringatan selama 6 jam ke belakang sampai dengan saat ini, mengingat juga kondisi di Jakarta saat ini salah satunya masih dengan cuaca yang masih menyelimuti atau intensitas dengan turun hujan begitu. Apakah petugas-petugas ini juga ditugaskan untuk kemudian bisa mengajak warga yang memang dalam tanda kutip berbahaya melihat dari kondisi-kondisi tadi untuk kemudian diungsikan? Kalau sejauh pantauan saya belum ada komunikasi mulut ke mulut dengan warga yang dilakukan oleh polisi, tapi setidaknya dengan pantauan ini mereka memastikan bahwa warga dalam keadaan aman. Nah, oke. Yang saya dengar sekarang salah satu anggota bertanya kepada warga, salah satu warga yang masih memilih bertahan di kediamannya, memastikan kondisi mereka, dan tampaknya ini akan coba dilaporkan ke tim untuk bisa sama-sama mengetahui keadaan warga di sekitar sini. Secara mulut ke mulut baru sebatas itu yang saya lihat saat ini yang sedang Anda simak visualnya sekarang. Anda melihat kondisi warga, oke, tampaknya coba untuk membantu warga yang sepertinya, ini masih butuh konfirmasi, sepertinya akan memilih untuk mengevakuasi diri ke titik terdekat. Sambil juga kami tunjukkan visual sekarang, Nanda, kami juga perlu laporkan dari BPBD DKI Jakarta juga ini dilaporkan pada pukul 3 pagi tadi, selain pos pantau Depok yang melaporkan statusnya sudah masuk dalam zona bahaya atau siaga 1, kemudian Pesanggerahan masuk ke siaga 2, titik pantau lain yang sudah melaporkan kondisi airnya sudah masuk siaga 2 ada di pos pantau Angke Hulu, Pasar Ikan, dan Sunter Hulu. Pos pantau ini yang dilihat itu di lokasi Pesanggerahan, kondisi hujan gerimis tadi pagi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tinggi muka air sudah masuk ke level 270 cm, Angke Hulu 265 cm dengan kondisi hujan saat itu, Pasar Ikan 213 cm, dan Sunter Hulu 250 cm dengan kondisi cuaca gerimis yang dilaporkan saat itu pukul 3 pagi, kira-kira 3 jam sebelumnya. Dan ini juga perlu diantisipasi seperti daerah-daerah yang sudah sempat saya utarakan sebelumnya untuk antisipasi masuk ke level siaga atau status siaga 2. Sementara untuk titik pantau lain yang statusnya masuk dalam zona waspada siaga 3 adalah di 2 pos pantau
di Katulampa dan juga Krukut Hulu. Katulampa dilaporkan tinggi muka air sudah masuk 1 meter, sementara di Krukut Hulu sudah 2 meter lebih, persisnya 220 cm dengan kondisi cuaca waktu itu sudah masuk kondisi gerimis. Ini juga perlu diantisipasi oleh warga sekitar yang berada di sekitar Kali Ciliwung. Walaupun kemudian sekarang kondisinya hujan sudah reda, namun potensi untuk muncul kembali kondisi hujan dengan intensitas bervariasi ini tidak tertutup kemungkinan, sehingga warga perlu untuk waspada dengan potensi banjir yang kembali meninggi di area-area yang terbilang rawan banjir ini, Nanda. Baik, kalau dari gambar yang saya lihat saat ini tampaknya ada satu warga yang memilih untuk kemudian mengangkut barangnya menggunakan perahu karet dibantu oleh tim polisi yang memang berjaga di sana. Dan keputusan untuk kemudian mengungsi mungkin bisa Anda tanyakan kepada warga, Tifal. Mengingat kalau melihat dari durasi, melihat dari ketinggian maksud saya, dari tadi ada tanda listrik begitu ya, ketinggiannya sampai 150 cm. Nah keputusan untuk mempertimbangkan kemudian untuk memilih meninggalkan rumah. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga, apakah sudah dikhawatirkan mengingat dari ketinggiannya atau seperti apa? Oke. Ibu, mohon maaf mengganggu Ibu dengan TV Kompas TV sedikit saja, Bu. Bentaran, mau nganu dulu. Bentar. Oh, oke. Tapi tengah malam tadi udah sempat ada laporan ya, Bu ya? Laporan. Airnya udah mulai tinggi ya, Bu ya, sini. Air tadi tinggi jam 3 sih, Mas udah asat ya. Di rumah juga udah rendah gitu. Ini datang mungkin jam 4:30-an, gede lagi. Tadi udah cukup reda, udah hilang air asap. Ibu posisinya di lantai 2 rumah? Iya. Oke. Baru milih sekarang buat evakuasi ya? Mau evakuasi anak, mau itu kerja. Pindah ke SD depan atau? Saya aja. Karena ada banyak yang sakit. Warga saya. Ini kan udah keseringan banjir dari kemarin Ibu. Gimana Bu ngeresponnya? Ya gimana ya, kasihan yang para pedagang ya, baru 1 hari dagang sudah terhambat. Udah begitu kita minta tolong cepat-cepat ditanggul, dipercepat gitu, biar dilanjutin lagi pekerjaan tanggulan itu, biar kita nggak kena imbasnya terus. Jadi cuma mau ditanggul, tapi sampai sekarang tahun demi tahun nggak ada apa-apa. Udah berapa hari Bu di rumah sampai akhirnya Bu pilih mau turun nih ke Serang? Sudah ada 4 hari. 4 hari ya. Udah setinggi ini atau ada yang lebih parah lagi daripada ini Bu? Kemarin segini sama. Oh sama, 150. Enggak, sana mah rendah. Kemarin 175 di situ, iya. Berapa orang di rumah Ibu? Saya. Ada cucu 1 sama bapak. Sama anak, cucu 2 sama anak. Cucu lagi sakit karena lagi ngungsi ke sekolahan. Semua ngungsi semua udah ke sana semua. Warga saya udah pada ngungsi semua. Sudah 2 malam di situ. Kebutuhan Bu, ini kan puasa nih. Kebutuhan udah pada cukup atau gimana? Kalau boleh lebih diutamakan itu ya, pangannya untuk buka puasa, untuk sahurnya tolong diperhatikan warga yang ada di pengungsian sama yang masih ada di rumah. Udah ada datang nggak orang Pemda ketemu Ibu? Pemda belum, tapi ada sumbangan udah ada kemarin. Udah tinggal berapa lama sini Bu? Saya udah berapa tahun dari kecil. Keseringan begini nggak ngerasa ngeluh nih Bu? Nggak memilih buat pindah rumah atau apa gitu? Buat pindah rumah kemungkinan enggak ya. Kenapa Bu? Masih bertahan di sini karena kenapa? Komunitasnya masih dekat sama pasar, puskesmas, rumah sakit besar, lebih dekat dari sini. Ini mumpung gubernurnya masih baru kan Bu, gubernur Wagubnya masih baru, pengen apa nih Bu? Ini kan daerah langganan banjir juga, Ibu milih kan buat nggak mau ngungsi juga, pusing mau pindah kemana gitu kan? Pengennya mau bilang apa Bu? Mumpung bisa ditonton nih. Iya. Sama gubernur pengen bilang apa Bu? Saya mau minta sama Pak Gubernur, semoga tanggul dipercepat, diperbaiki lagi, biar aktivitas para pedagang, biar enak gitu ya, jangan terduga seperti kemarin, baru 1 hari dagang udah terhambat sama adanya banjir. Sama minta Pak Gubernur tolong diperhatikan rakyat yang pada ngungsi, banyak lansia, banyak yang pada sakit tuh ya. Minta pengobatan, pangan untuk sahurnya, untuk bukanya. Nah, pampers, pengobatan, sama yang lain-lainnya. Dengan Ibu siapa saya bicara nih Bu? Ibu Sumiati. Bu Sumiati, makasih banyak ya Bu. Ya maaf nih kita ganggu di Bu. Hati-hati Bu. Iya. Oke, itu baru satu dari sekian banyak warga yang terdampak banjir di area Kebonpala ini, Nanda, yang bisa jadi kondisinya, ya tadi sudah diakui juga,
kondisi air sini bisa lebih tinggi daripada yang sekarang terlihat, kurang dari 150 cm, tapi potensi untuk bertambah air juga tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Dengan peringatan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD DKI Jakarta, setidaknya ada langkah-langkah lain yang coba dibantu. Tadi sudah ada salah satu warga yang bilang kepada saya, Bu Sumiati, meminta agar ada tanggul yang dipasang di sekitar sini, mengingat posisi kampung ini, posisi area warga ini jaraknya 100 meter saja dari Kali Ciliwung, yang pastinya akan sedikit banyaknya terus terdampak banjir kalau ada air kiriman yang datang dari wilayah luar Jakarta. Nanda. Baik, alasan untuk bertahan memang tadi dengan posisi yang strategis, namun kebutuhan aktivitas yang memang mendesak ini diharuskan untuk meninggalkan rumah. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Nanti kita akan kembali lagi melihat update dari Kebonpala seperti apa. Saudara, inilah suasana banjir yang kembali naik di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Sebagian besar warga memilih untuk tetap bertahan di pengungsian. Dari Kebonpala, Jakarta, saudara, kita akan beralih ke Bekasi, Jawa Barat. Sudah bersama dengan kami jurnalis Kompas TV, Alexander Blegur, yang